Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyyin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Lubabul Hadis al-Imam Al-Muhaddis Al-Mufassir As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahbad Bu'irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahbad Darul Ulum Raja Sahabat Daruman Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan wonten alangan gangguan menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek-sedherek jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis setiap malam Jumat di Aula Sarinyala Gang 12 Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasih bab 6 tentang keutamaan wudu, halaman 10 hadis ke-8 sampai ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagotul wudu'i utawi pokoke wudu iku marrotan sepisan. Faman mongko utawi sapane wong iku tawaddo'a wudu sapa man marrotaini kelawan rong ambalan, kana ono iku lahu kedue man apa kiflani dua pahala minal ajari saking ganjaran.
Waman lan utawi sapane wong iku tawadhu awudhu sapa man salasan lawan telung ambalan fahuwa mongko utawi wudhu iku wudhuil anbiya'i wudhu'e pira-pira nabi min qabli saking sadurunge ingsun. Faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu ora den trimo sapa Allah Gusti Allah ora nrimo sapa Allah Gusti Allah salat ahadikum ing salat salah siji sira kabeh idza ahdatsa tatkalane hadas sapa ahad hatta yatawadhu sehingga wudu sapa ahad. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wudu'u alal wudu'i utawi wudu ing atase wudu iku nurun ala nurin cahaya di atas cahaya. Para hadirin ingkang minulya, niki keutamaan wudu yang terakhir dalam 3 hadis dalam bab 6. Di situ ana sibghatul wudu'i, pokok dari wudu ya. Inti dari wudu itu adalah 1 kali basuhan. Dan meriku wonten istilah marrotan. Iku maroton ya bacaane. Iya maroton. Ya marotan gimana? Marrotan ya. Di situ ana istilah marrotan 1 kali, ada istilah marrotaini 2 kali, ada istilah salasan 3 kali. Nah, jadi wudhu ini ada 3 cara basuhan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, Kanjeng Nabi sampun dawuh dan pesan dumateng Sayyidina Ali karamallahu wajhah ingkang wafat tahun 601 Masehi di Kufah Irak. Jadi kalau wudu 1 kali marrotan itu adalah sibghatul wudu, pokok dari wudu ya. Kalau pokok dari wudu maka 1 kali basuhan itu harus dilakukan ya, itu sudah rukun, namanya wajib 1 kali nih, 1 kali wajib. Kalau kita 2 kali basuhan ya, wudhu 2 kali basuhan, faman tawadhu amarota ini, maka kita mendapat 2 kali pahala. Kalau kita wudhu 3 kali basuhan salasan ya, maka kata Kanjeng Nabi itu wudhunya para nabi-nabi sebelum aku. Jadi ternyata nabi-nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berwudhu. Cuma wudhunya ini kita belum tahu persis apakah sama dengan wudhunya Kanjeng Nabi dan umatnya atau tidak. Wallahu a'lam, sebab tidak ada keterangan detail tentang wudhu zaman Nabi terdahulu. Nah, hadis ini tidak ada perawi dan sanad ya. Kita coba mencatat dari guru-guru kita. Hadis ini yang berbunyi sibghatul wudu'i dan seterusnya itu ternyata diambil dari redaksi hadis yang sangat panjang. Itu riwayat saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Qazwin Iran. Selain itu juga ada jalur riwayat dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab al-Khadraji radhiyallahu an sing wafat tahun 649 Masehi di Baqi Madinah. Nah, dari jalur sahabat Ubay bin Ka'ab ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la al-Mausuli rahimahullah sing wafat tahun 919 Masehi di Mosul Iran. Juga riwayat Imam Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah ya. Dan ternyata dalam kitab Al-Mubtadi'u
fi syarhil Muqni itu tercatat riwayat hadis ini juga dari jalur sahabat Abdullah bin Abi Aufah ya radhiyallahu an sing wafat tahun 654 Masehi di Kufah, Irak. Niki dalam kitab Al-Mubdi'u fi Syahril Muqni riwayat oleh Imam Bukhari, riwayat oleh Imam Ibnu Majah, riwayat oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ingkang wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Juga wonten riwayat saking ya, ulama tabi'in dari jalur Imam Amr bin Su'aib rahimahullah sing wafat tahun 730 Masehi ya, itu termasuk murid dari sahabat Anas bin Malik ya, itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Dijelaskan lagi dalam syarah kitab niki, dalam kitab Tanghihul Qaul, syarah Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Berarti hadis ini tidak hadis palsu tidak hadis maudhu atau hadis mungkar, tapi ini hadis yang hasan ya, hadis yang riwayat hasan. Bahkan dalam kitab Al-Mubdi'u itu ada riwayat dari Imam Bukhari, cuma bukan di kitab Sahih tapi di kitab yang lain, kitab Adabul Mufrad, juga karangannya Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah ya, balik ten niku wau ya. Nah ternyata Nabi itu juga pernah wudhu 1 kali ya, 1 kali basuhan. Ini riwayat sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif. Ini hadis riwayat sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Nabi pernah wudhu 1 kali ya. Tawaddu an-nabiyyu marrotan. Jadi Nabi itu pernah wudhu 1 kali basuhan, 1 kali basuhan ya. Nabi juga pernah membasuh 2 kali marrotaini, atau dalam redaksi hadis yang lain sintaini, 2 kali. Ini riwayat sahih dari sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 649 Masehi di Baqi Madinah, sahih Imam Bukhari rahimahullah. Dan Nabi juga pernah wudhu 3 kali, salasan atau taslis. Di dalam fikih kalau ada 3 kali gerakan, 3 kali basuhan, 3 kali istilah 3 kali itu namanya taslis ya, perbuatan taslis itu termasuk sunnah. Nah, ini diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an sing wafat tahun 608 Masehi di Mesir, riwayat sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan Imam Ahmad rahimahumullah nggih. Para hadirin rahimakumullah, watah termasuk riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi. Niku menurut para ulama salaf mengatakan wudhu yang persis atau yang sama dengan Kanjeng Nabi adalah wudhunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi 3 kali ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana wudhu 1 kali basuhan ya, hukumnya bagaimana? Soalnya ada 2 pengertian Pak. Bagaimana hukumnya jika wudhu kurang dari 3 basuhan? Bagaimana wudhu hukumnya jika lebih dari 3 kali basuhan? Nah, melakukan 1 kali basuhan. Jadi apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, meskipun sekali, itu sudah termasuk sunnah Kanjeng Nabi.
Jadi kanjeng Nabi dalam redaksi hadis yang lain itu wahidatan satu kali, marotan satu kali, baik membasuh atau mengusap itu satu kali basuhan. Nah, kalau satu kali basuhan jumhur ulama itu dinyatakan pokok sibaqatul wudu, itu modal dari wudunya, pokok dari wudu, ya. Nah, kalau satu kali basuhan itu hukumnya sah, boleh sah. Tetapi ada ulama mengatakan makruh. Mengapa makruh? Sebab dikhawatirkan dengan satu kali basuhan anggota wudhu kita tidak merata dan tidak sempurna. Ya, maka syarat ketika sampean wudhu satu kali basuhan itu syaratnya air wudhu harus merata ke seluruh permukaan kulit anggota wudhu. Kalau satu kali cukup maka dikatakan sah, tapi belum sempurna, artinya tidak sempurna kesunahannya. Sah, tidak berdosa, sah, gak usah diulangi, ya, tidak usah diulangi. Kalau kita pakai satu kali basuhan itu solusi. Kenapa solusi? Barangkali sama nggak punya air. Jadi air itu satu botol 600 itu, kalau sampean tahu cara wudhunya kanjeng Nabi, ya, itu bisa dipakai wudhu. Nggak tahu caranya. Salah satunya satu kali basuhan merata dan mengalir. Jadi kalau itu membasuh al-ghuslu syaratnya mengalir, ya, itu merata seluruh anggota wudhu. Maka kalau syarat ini terpenuhi maka dikatakan sah. Ya. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i rahimahullah itu mensyarah ayat Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, ya, faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Itu kata beliau dikatakan perintah ayat tadi membasuh dan mengusap wajah, tangan, kaki itu cukup dengan satu kali basuhan. Dengan syarat tadi, ya, merata, ya, merata semua anggota wudhu. Ini tidak hanya pendapat dari mazhab Syafi'i, juga pendapat dari ulama mazhab Maliki. Contoh dalam kitab Tafsir Bahrul Muhit karangannya Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1344 Masehi di Spanyol, itu mengatakan sama dengan keterangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, diperkuat oleh keterangan ulama Syafi'i yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1489 Masehi di Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu ya ada keterangan beliau mengatakan bahwa satu kali adalah fardu wudu. Kalau itu memenuhi syarat satu kali wudhu, maka wudhunya dikatakan sah. Paham ya? Dikatakan sah. Makanya sampai kalau ngusap dan basuh ketika satu kali, jangan sampai tangan terlepas. Telapak tangannya mengusap, membasuh anggota wudhu, jangan sampai terlepas sebelum selesai mengusap keseluruhan. Ya. Kemudian kanjeng Nabi juga dalam hadis ini dikatakan marota ini. Kanjeng Nabi pernah wudhu dua kali anggota wudhu. Ini kata kanjeng Nabi lebih bagus daripada satu kali. Ya. Dan ini pernah dikatakan oleh kanjeng Nabi dalam hadis tersebut. Ya. Kana lahu kiflani minal ajari. Kalau dua kali basuhan maka orang itu mendapat dua ganjaran, dua pahala, dua kali lipat dari ganjaran. Kiflan itu lipat. Jadi ganjaran yang didorong kelipatannya namanya kiflan. Jadi dapat dua lipat kan ganjaran. Bahkan kanjeng Nabi dalam hadis lain itu bunyi bahasanya berbeda.
a'tahullahu ya. Jadi sampean kalau 2 kali wudhu basuhan, 2 kali basuhan, maka sampean a'tahullah akan diberi oleh Allah. Loh, kiflaini 2 kali lipat dari ganjaran wudhu. Kiflaini minal ajri, 2 kali lipat ganjaran wudhu. Nah ini termasuk sunnah. 2 kali termasuk sunnah sebab Nabi pernah 2 kali basuhan. Ya. Marota ini ya, 2 kali basuhan. Ini pernah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa, Sahih Imam Bukhari rahimahullah, bahwa kanjeng Nabi itu pernah wudhu 2 kali basuhan. Kemudian 3 kali basuhan itu taslis, ya, taslis. Salasan 3 kali taslis, ya, 3 kali. Itu adalah sunnah yang sempurna. Kata kanjeng Nabi, hadza asbagul wudu, bahwa ini adalah wudu yang sempurna. Dan dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Menurut beliau inilah hakadal wudu, inilah wudu yang benar dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak dawuh, lek sampean wudu ping 3 kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sampean itu kayak wudunya nabi-nabi sebelumku. Dalam hadis lain disebut, Pak, yaitu salah satunya seperti wudunya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, 3 kali. Ya, ini ya. Nah, jadi kemudian para ulama salaf ini menyimpulkan dari sekian perbuatan wudhu kanjeng Nabi, yang sekali marrotan, yang 2 kali marrotaini, yang 3 kali salasan, maka menurut Imam Abu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, sing wafat tahun 742 Masehi, ya, di Suriah, niku mengatakan bahwa wakana ulama unayakuluna, bahwasanya ulama kami mengatakan semua, ya, apa, hadzal wudu asbagu lis-shalah, bahwa wudhu 3 kali basuhan adalah wudhu sempurna lis-sholati, untuk sholat. Ulama hampir semuanya mendukung pendapat dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sampai kata krungu ya, ulama besar hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sinten niku? Niku termasuk murid dari Imam Sa'id Al-Musayyab Al-Madani rahimahullah, sing wafat tahun 714 Masehi di Baqi. Imam Sa'id Al-Musayyab ini adalah menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi merupakan murid dari Abu Hurairah, ya. Imam Syihab Az-Zuhri niki, ya, pada tahun 700-an Masehi itu dipanggil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sing wafat tahun 720 Masehi di Aleppo Suriah, diceluk. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Khalifah Umar bin Khattab. Cicit, ya, Khalifah Umar bin Khattab dipanggil ke istana, diperintahkan oleh Khalifah bahwa Imam Syihab Az-Zuhri sebagai koordinator proyek kerajaan untuk membukukan hadis-hadis kanjeng Nabi seluruh dunia. Jadi proyek Tadwin namanya, proyek Tadwin. Jadi sejarah pembukuan hadis yang formal itu pertama kali dilakukan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Andai kata tidak ada proyek itu, maka mungkin saja kita tidak bisa baca hadis yang model buku, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama kok tidak penguasa pemerintah, loh,
Niatnya ya dulu, tujuannya apa dulu? Imam Syihab ini tujuannya sebagai penasihat Khalifah Umar Abdul Aziz adalah untuk menguatkan keilmuan. Dengan contoh ada proyek tadwin, ya, hadis kanjeng Nabi, pembukuan hadis kanjeng Nabi tahun 715-an Masehi, ya. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi itu nyun sewu, para sahabat Nabi itu loh, itu tidak ada yang diajari langsung oleh Nabi, tidak ada. Paling ya roa itu saya melihat Nabi begini. Malah yang diajari Nabi secara langsung ketika praktek wudhu orang Badui. Ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, sing wafat tahun 682 Masehi di Mesir. Riwayat sahih, ya, Bukhari Muslim. Itu gini, ada Badui Arab, wong kampung, ya, itu nemoni kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara wudhu? Ngoten. Kanjeng Nabi akhirnya mempraktekkan sendiri, Pak, luar biasa ini. Mempraktekkan sendiri dengan 3 kali basuhan. Kanjeng Nabi dawuh, hakadzal wudhu, inilah wudhu sing bener, ya, wudhu sing bener. Jadi berhadir rahimakumullah. Keempat, kalau 3 kali basuhan, bagaimana hukum lebih 3 kali basuhan? Maka sepakat para ulama, bahkan kanjeng Nabi dawuh, ya, dan orang Badui tadi, inilah wudhu yang benar, hakadzal wudhu. Faman zadda ala hada faqad asaa wa ta'adda wa dzalima. Inilah wudhu yang benar, 3 kali basuhan. Sapane wong sing nambahi basuhan, kata kanjeng Nabi, faqad moko teman-teman wong iku mau asaa nglakoni keelekan, wa ta'adda melampaui batas, wa dzalima lan berbuat zalim. Kenapa zalim? Nah, ini pertanyaannya. Kok iso loh lebih 3 kali basuhan ayat dikatakan zalim? Maka untuk menghindari salah tafsir dari maksud kanjeng Nabi, maka Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1207 Masehi di Damaskus, di Nawasuriah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksud wadzalimah adalah apa? Israf. Tahu israf? Berlebihan. Jadi apa? Jadi boros. Jadi penggunaan air lebih 3 kali itu suatu pemborosan, ya, tidak manfaat atau israf. Ini dimaksud oleh kanjeng Nabi wadzalamah, ya, atau kedzaliman. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi wudhu itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa basuhan lebih 3 kali itu dalam madzhab Syafi'i sepakat, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa madzhab Syafi'i sepakat la khilafa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh lebih dari 3 kali basuhan, sebab dikatakan israf atau berlebihan, pemborosan, ya, pemborosan. Loh, itu lek gawe kran, lek gawe cebok, lek gawe jeding, ya apa lek wudu nang laut, wudu nang kali, kan banyune akeh kan. Terus lebih 3 kali, gimana hukumnya? Sama. Walaupun jenengan wudu di tepi laut, ya, di atas laut, di sungai, itu kalau lebih basuhan 3 kali tetap dihukumi israf, berlebihan. Ya, ini kan israf atau berlebihan. Lah kenapa dikatakan makruh bukan haram? Ya, bahkan ada memang sebagian kecil ulama dari mazhab yang lain itu mengatakan haram, tetapi Imam Syafi'i sendiri, Imamuna Nasirus Sunnah Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 820 Masehi di pusat Mesir, dalam kitab beliau mengatakan wala uhibbu, aku gak seneng, kata Imam Syafi'i, al-mutawaddi'i, orang-orang yang wudu, ayyazida ala thalathin, lek nambahi lebih 3 kali.
Itu Imam Syafi'i. Wala uhibbu, dan aku gak seneng. Ngoten Pak. Lil mutawaddi, bagi orang yang berwudu, ayyazida salasan, jika menambah lebih dari 3 kali. Ini dari Imam Syafi'i. Artinya kata Imam Nawawi, kalau Imam Syafi'i mengatakan begitu, wala uhibbu, ya, maka tidak diharamkan. Makanya kalau lebih dari 3 kali itu tetap sah wudhunya, tidak berdosa, tidak haram. Tetapi para ulama hati-hati, sebab ada dalil, ada hadis wadzalama tadi ya, kedoliman, israf, berlebihan, maka dihukumi makruh. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, juga jumhur ulama dari mazhab yang lain. Paham ya? Jadilah esok 3 kali. Kecuali sampean mepet waktunya begini, contoh. Sampai bangun tidur, kemudian kurang 5 menit atau 7 menit mau asar, maka sampai langsung wudhu. Kalau 3 kali nggak nutut, maka bisa di 1 kali basuhan yang sempurna, nggak usah telinga adalah sunnah, boleh, sebab mepet ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Riwayat Imam itu Majah rahimahullah, man tawaddu'a, sapane wong sing wudu ya, hakadha kaya ngene, kemudian summa qala inda faraghihi, kemudian setelah wudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kalau kita baca doa wudu kan sebelum doa wudu ya, baru Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadi awali dengan syahadat tadi. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, riwayat Ibnu Umar ya, dari Imam itu Majah dan lain-lain, sapane wong sing mari wudu, terutama yang sewu, hadis ini jangan dipotong. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, man tawaddu hakadha wudu, sapane sing wudu koyo ngene, maksudnya wudu 3 kali basuhan, ngoten. Kemudian ketika selesai wudu dia maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Kanjeng Nabi dawuh futihalahu, maka dibukakan baginya apa? Samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Eman boten niki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin subhanaka la ilaha illa anta. Nah, terus sampai selesai. Sampai ibadikas sholihin cukuplah ya. Kata Kanjeng Nabi sapa sing donga didahului dengan syahadat tadi, futihalahu, maka dibukakan baginya. Niki ijen Pak, person Pak. Lahu bukan lahum. Ya. Jadi futiha akan dibukakan. Ya, futiha dibukakan, buka dhewe ngoten futiha niku. Akan dibukakan lahu baginya, artinya bagi masing-masing mutawaddi orang berwudu. Paham ya? Apa? Samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Eman ya? Gampang kan? Dilakoni mboten niki? Belum tahu. Nah, tambah syahadat tadi. Ya. Kata Kanjeng Nabi, lek wis dibuka pintu 8 pintu surga tadi ya, yadkhulu mulbu yadkhulu mulbu min ayyiha sya'a, mulbu sakarmu milih sing dilawangi teko 8 tadi. Enak mboten? Enak enggak?
Karek milih sampean mek maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Allahumma ja'alna wis 8 pintu surga. Tapi guru saya dawuh iku gak maca pisanto enak lah. Yo dum artinya dawamkan, istiqomahkan, baca terus ngoten Pak. Nggih, samare wudu diwaca ya. Itu nanti insya Allah karena ini hadis Kanjeng Nabi Futihah sampai dibukakan loh Bang, buka sendiri Futihah itu ya, dibukakan baginya ya. Jadi kita ini secara pribadi selaku umat Kanjeng Nabi pribadi, selaku hamba Allah pribadi itu punya potensi surga bisa dibukakan untuk sampean sendiri. Karek milih sampean sama niatu abwabil jannah 8 pintu surga yadkhulu min ayyasya'a sampai mlebu sak karepe sing ndi sing ngleboni 8 pintu surga. Mek nambahi donga syahadat tadi sebelum doa wudu. Apa doa wudu? Apa diapalno emang iki surga ya Pak. Sampeyan kok apal piye? Para hadirin rahimakumullah, ternyata amaliyah dawang wudhu niki sudah menjadi amaliyah para nabi terdahulu. Buktinya di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali rahimahullah ada keterangan zaman Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa perintahnya Gusti Allah? Nabi Musa disuruh Gusti Allah untuk mendawamkan wudu, untuk selalu memiliki wudu. Itu Gusti Allah perintah dumateng Nabi Musa. Dan ternyata perintah mendawamkan wudhu niki zaman Nabi Musa hukumnya wajib. Kita tidak mampu. Ayo, misalnya wajib Pak, waya kerja kudu ngoyo wudhu maneh, waya ngentut wudhu maneh, waya ngene wudhu maneh, sanggup mboten? Gak sanggup sampean. Umat Kanjeng Muhammad hukumnya sunnah, Nabi Musa hukumnya wajib. Ini bedanya. Gusti Allah dawuh dalam kitab itu, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in. Wahai Musa, jika terjadi musibah padamu, ya, wa anta ala ghairi wudu'in, dan kamu tidak punya wudu, ya, fala talumanna illa nafsaka, dan jangan salahkan yang lain, itu salahmu sendiri. Jadi ini Gusti Allah Pak. Jadi Nabi Musa itu ketika terjadi musibah dalam kondisi tidak berwudu, ghairi wudu'in, ya, tidak punya wudu, fala talumanna illa nafsaka, ojo ngarani nyalano sapa-sapa, iku salamu dhewe. Nah, ya. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, jadi salah satu fungsi ketika tolak musibah, tolak bala, salah satunya adalah kita dalam kondisi suci. Kondisi suci atau punya wudu, dan dijauhkan dari musibah. Jika kita punya wudu, ada musibah, kata Imam Ghazali, insya Allah dampaknya tidak besar atau selamat sama sekali, sebab nggak ada wudu. Makanya sampai nggak lungo-lungo Pak, mas sepedaan pancal, sepedaan motor, naik bis umum, pesawat, silakan sampai selalu punya wudu. Di atas kapal laut selalu punya wudu, sakwaya terjadi musibah. Ya. Nah, kemudian Gusti Allah menyambung lagi, ya Musa, ya, idza takhawafta sultanan fayatawadda. Musa, lek awakmu takut,
ya, dengan seorang pemimpin atau penguasa, fayatawaddo, maka berwudulah. Cagus misalnya celuk pimpinan Wilmar, dipanggil pimpinan, wuduk sampean. Wuduk, ya. Misalnya sepumane Pak Nur Alam panggil pimpinan apa itu? Diku apa dia? Wuduk dulu, ya. Sebab niki perintahnya Allah dan Nabi Musa, tetapi direkam oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu Pak, mukjizat Nabi niku salah satunya, sampe jarang krungu nggih. Seluruh kitab-kitab Nabi dan mushaf sebelumnya, suhuf sebelumnya diapal kali Kanjeng Nabi. Taurat, Injil, itu apal Kanjeng Nabi. Jadi ngerti endi sing Allah dawuh Nabi Adam, endi dawuh Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, Sulaiman, Daud, ngerti Kanjeng Nabi niku. Apa? Ya. Niku. Jadi lek Musa disuruh Gusti Allah, idza takhawwafta, lek awak wedi sultanan karo pemimpin, fayatawaddo, maka berwudulah. Yang kedua kata Allah dan Nabi Musa, wa'mur, ya, ahlaka, perintahkan keluargamu untuk selalu berwudu. Ya, wudu, anak diajari wudu, bojone kawan wudu, ya. Fa inna man tawaddo'a, sapane wong sing selalu berwudu, kana fi amanin mimma yatahawwafu, maka dia akan aman. Fi amanin, fi itu di dalam lindungan. Jadi istilah man tawaddo'a kana fi amanin, ya, fi aman ini maksudnya dia dilindungi dengan cara aman. Ada zat yang melindungi dengan aman. Dari apa? Mimma yatahawwafu, dari segala yang ditakutkan. Paham ya? Contoh, sampean mlebu nggon angker. Wih, ojo Pak Nur, angker itu. Wudu sampean. Nah, ya. Wudu, mari wudu maca ayat kursi. Ayat kursi maca napa? Apa itu? Ya amana mimma nakhaf, amina mimma nakhaf, amina, itu ya dibaca. Sampeyan duwe Ismul Azam tambah Allah. Ngono Pak. Sebelum nang telapak tangan, asma kurung sawa, kunci. Aman men, diwudhu aman-aman. Sampeyan yakin mboten ya? Setelah sampeyan wis wudu, wis maca apa-apa, sik melayu, gak salah. Perintah Gusti Allah, sampeyan dhewe sing keweden pancene. Yakin ya? Itu. Ini perintah Allah dumateng Nabi Isa. Ya. Jadi terkait perintah niki ternyata manfaat wudu juga ada manfaat yang lain. Ya. Kewajiban wudhu ini ternyata diselewengkan oleh umat Nabi Musa. Paham nggih? Berarti ribuan tahun tidak ada ajaran nabi-nabi dari Nabi Musa ke umatnya Bani Israel untuk wudhu. Baru kemudian muncullah Kanjeng Nabi, Al-Quran, dan umat Kanjeng Nabi diperintah wudhu kembali. Jadi wudhu ini ajaran kuno. Ajaranku kuno sejak nabi-nabi sebelumku. Salah satunya contoh diskusi wudhu Nabi Musa, wudhu Nabi Ibrahim. Niki insya Allah kita akan diberi keselamatan terhadap yang kita takutkan. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing wudhu yang istiqomah, punya wudhu, ya. Ya, terutama nyun sewu sampean budal kerja, wudhu sampean. Wudhu sampean. Terus batal ngajeding pabrik, wudhu sampean. Sebab wudhu menghindarkan musibah. Yuwassi'u alaika rizqu. Sebab wong sing mendawamkan wudhu, dia akan membantu meluaskan rezeki. Niki. Meluaskan rezeki. Para hadirin rahimakumullah, tak tambah ya ngomong eling.
Kalau setelah wudu ya, ojo lali maca surat Al-Qadar 1 kali. Sebab sapa wonge sing maca Al-Qadar inna anzalna ya 1 kali monggo, 2 kali monggo, 3 kali sempurna. Itu bisa satu, manfaatnya apa? Pahalanya setara dengan puasa. Yang kedua, diberi kesehatan. Yang ketiga, mendapat doa dari malaikat. Yang ketiga, yang keempat, selama kita wudhu punya suci, itu kita dijaga oleh malaikat. Barokahnya inna anzalna. Ya, memang goib Kak ketok. Ya, hati bisa lembut dengan inna anzalna, keselamatan dan sebagainya. Silakan dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, monggo. Ya. Itu. Nah, kalau Al-Qadar sampean baca 7 kali sebelum subuh, 7 kali setelah subuh, itu sampean akan diamini oleh malaikat dan mendapat 70 sholawat dari malaikat dan mendapat 70 rahmat saking Allah, rahmat khusus. 7 kali Al-Qadar setelah subuh ya. Atau sampai kita ziarah ke orang tua, ke wali-wali, ke kubur-kubur orang soleh. Sebelum meninggalkan kubur itu, peganglah tanah kuburannya atau maisannya atau kijinnya dengan telapak tangan kanan, bacakan inna anzalna 7 kali ya. Ditambah Allahumma la tu'adzib haddal mayyit, Allahumma la tu'adzib haddal mayyit, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin la tu'adzib haddal mayyit 3 kali. Fungsinya apa? Keberkahan Al-Qadar ke ahli kubur itu nopo? Bisa mengurangi siksa dari ahli kubur, mendinginkan ahli kubur, mengurangi siksa ahli kubur 7 kali. Atau sama ketika ada tetangga yang wafat di kubur, kalau itu orang soleh. Makanya saya kalau lihat orang ngantar jenazah, lek tak hitung, oh lebih 40 cukup itu. Lek kurang 40, saya pasti terakhir ulangnya. Kenapa? Saya bacakan 1 kepelan tanah, siji inna anzalna, tiupkan teke, kepel mana tanah, inna anzalna, tiupkan sama 7 kali. Setelah itu ya bacakan doa, ya Allah barokah inna anzalna, mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan kubur dan mengurangi siksa ahli kubur niki deke. Paham ya? Itu jarang yang ngerti. Nih, jangan tinggal dulu. Lek wonge akeh ya gak usah, cukup. Lek wonge titik ya bacakan, bantu dengan inna anzalna 7 kali. Perhati rahimakumullah. Lah sampean kurang akeh wirid tak tambahi. Marisa inna anzalna ping 15. Atau ketika sampean tangi turu, ya tangi turu, misal turu ya, ngelilir jam 1 tangi, wudu sampean baca inna anzalna 7 kali. Atau sampean ketika anak tidur, ya, sampai ambil wudu, bacakan inna anzalna 7 kali, tarik nafas, tiupkan ke bun-bunannya. Ya fu jauh ngono Pak, tangi anake pelan-pelan. Ya. Tuh, ya. Itu banyak rahasia wirid dari para ulama. Atau sampeyan punya barang-barang baru, punya HP baru, punya perkakas baru, sepeda baru, pemane, rumah baru, ojo kawan, apa alat-alat rumah tangga. Atau sampean ketika punya barang-barang sekiranya itu, pokoknya barang lah di rumah, satu persatu sampean bacakan inna anzalna. Contoh misalnya ini sotil. Inna anzalna fi qalban raqamal. Shadaqallahul azim, ya Allah mugi-mugi berkah. Ya, dibacakan inna anzalna. Apa fungsinya?
Kata guru saya, barang-barang yang dibacakan inna anzalna itu akan mendapat keberkahan dan insya Allah binillah dijauhkan dari yang membahayakan. Paham ya? Tuh, ini namanya tuku barang baru atau barang lawas sekiranya. Wah ini. Yang ketiga fungsinya apa? Biar barang itu tidak kena fitnah penyakit ain. Ruain Pak, wong iri, hati-hati Pak, wong lek iri terhadap kita dengan barang kita miliki bahaya. Nah, pun hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian setelah qadar, ya, sampeyan tambahi ayat kursi pisan, ayat kursi pisan. Kedake, lho pancen ulama dulu begitu, Pak. Ya. Begitu ulama dulu, satu kali dibaca. Itu kenapa? Salah satu manfaatnya ketika dibaca setelah wudhu digandeng inna anzalna sampai oleh 40 keselamatan, sampai oleh 40 keberkahan, 40 rahmat, 40 derajat, 40 pangkat dari orang-orang soleh. Lu kadang-kadang maca ayat kursi setelah wudhu. Gitu. Para hadirin rahimakumullah, lalu kita ya berdoa wudhu. Boleh kata guru saya, donga wudhu kemudian sambung inna anzalna, sambung ayat kursi, atau dibalik boleh, inna anzalna dulu ayat kursi baru doa wudhu. Lek sampean duwe ismul azam tarik Allah. Ya, sempurna. Ini kan, itu kalau punya ismul azam. Para hadirin rahimakumullah, ada satu doa yang luar biasa setelah wudhu, jarang orang tahu ini. Ya, jarang tahu. Ya, tak bacakan aja ya. Di doa ini setelah membaca doa wudhu, setelah al-qadar, setelah ayat kursi, kenapa? Doanya sangat luar biasa dan termasuk di tempat-tempat yang mustajabah. Karena kita dalam kondisi yang suci, Pak. Ya, senang malaikat itu akan mengaminkan. Napa doane? Allahumma ufirli li dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wa wasi' fi dari, ya Allah luaskan tempat tinggalku, luaskan rumah tanggaku, luaskan tempatku. Ya maksudnya masuk ngekos terus enggak, maksudnya ketenangan, paham ya? Keberkahan, luaskan. Wa barik li fi rizki, dan berkailah aku rezekiku. Ini yang penting, yang terakhir. Wala tuftinni fi ma zawaita anni, dan jauhkan dari fitnah bagi orang yang melihat rezeki dariku. Oh, ini Pak. Jadi doa perlindungan, doa keberkahan, doa keluasan rezeki. Allahumma gfir li dzambi wa wasi fi dari, ya, wa barik li rizki, ya, wa yuftini ani, terakhir ani, ini selalu. Intinya lindungi kami dari fitnah apa-apa yang rezeki yang kau anugerahkan kepadaku. Itu doa terakhir dari wudhu. Tuftini bima zawaitani, ya, ya. Itu nanti tak tuliskan lah. Lek gelem maca sampean, lek gelem maca kedawan kok lu wajane apik ku abot. Para hadirin rahimakumullah, ya, kata guru saya juga, ya, air wudhu, bekas air wudhu itu juga mengandung obat, ya. Inna fihi syifaan alada. Sebenarnya di dalam bekas air wudhu itu ada obat untuk syifaan alada, obat bagi segala penyakit.
Jadi misalnya wong tua sampean wudu, tapi nggak delok untuk kau sawah terus wudu sampai tampani ya kotor. Dia basuh dulu. Ibunya, istrinya sampean wudu dulu, mandi dulu, bersih, baru buat bak ya. Sampean wudu, disitulah bekas wudu sampean minum. Ya, itu bisa mengandung obat. Ya, ini yang memberikan rekomendasi adalah ulama dari mazhab Syafi'i dan ulama dari mazhab Hanafi. Inna fihi shifaan min kulli da'in. Jadi air bekas wudu itu adalah obat dari segala penyakit. Makanya ono wong kena guna-guna ya, atau sampean di warung toko sepi. Sampean siram bekas air wudu, air kursi kemudian pior ngoten bekas air wudu. Para hadirin rahimakumullah, keterangan ini dari mana kok tahu? Guru-guru saya menyampaikan. Kita buka kitab I'anatut Thalibin, karangannya Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati sing wafat tahun 1894 Masehi di Ma'lah. Wonten keterangan dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi dalam kitab Al-Jawamil Ahadits, karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah. Ya, banyak keterangan ulama yang lain. Terakhir hadis yang ke-9 ya, la yaqbalullahu dan seterusnya, itu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis terakhir al-wudu'u 'alal wudu'i ya nurun 'ala nurin, itu adalah dari sahabat Abu Hurairah juga ya, riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Hambali dan sebagainya. Ini sama dengan hadis Nabi, Ghurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Jadi besok ketika dia yaumil kiamat, Kanjeng Nabi itu akan mengenal umatnya. Nanti di padang mahsyar yang gelap gulita, ahli wudu itu akan bercahaya, Pak. Akan bercahaya. Ghurran muhajjalin. Ini anggota wudu bercahaya. Itu dikenal oleh Nabi. Oh, itu umatku, ngoten. Dipanggil Nabi. Maka dikatakan nurun ala nur. Ya, akan bercahaya nanti di yaumil kiamah. Faman istata'a minkum, sabane wong sing kuwasa yang mampu dari kamu sekalian, ayyutila, maka panjangkan membasuh anggota wudu, falyaf'al, lakukan. Ini Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, sahabat yang biasanya wudu melebihi batas anggota wudu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Contoh niki batas wudu nggih. Nggih, sikut nggih. Abu Hurairah niku lek wudu sakmene, Pak, dia wudu. Lek wudu melebihi dari sikut. Itu Abu Hurairah. Lek sikil cukup mata kaki kan? Tapi Abu Hurairah sampai pupu lek basuh kaki. Itu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu an, sebab hadis Nabi ya mengatakan lek gelem dawakno anggota wudu maka lakukanlah. Maka Abu Hurairah melakukan. Ilmu adalah termasuk nurun ala nurin, wudu termasuk nurun ala nurin. Maka sapa sing ngaji majelis ilmu diawali dengan wudu punya suci, maka dua cahaya bersamaan, cahaya ilmu dan cahaya dari wudu, luar biasa. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad